kelasnya. Peringkat itu sudah ia dapat sejak duduk di bangku SMP hingga SMA sekarang ini. Anak itu bernama Hoshi. Ia juga memiliki 2 orang sahabat yaitu Okta dan Putri. Pada suatu pagi di ruang kelas, selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Kita akan memasuki tentang bab nafza. Kebetulan nih sekolah kita kedatangan kakak-kakak BNN yang akan menemani kalian. Saya akan rapat dulu ya dengan guru-guru lainnya. BNN itu apa ya, Bu? BNN itu Badan Narkotika Nasional, Okta. Benar kan, Bu? Kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Itu kakak BNN-nya sudah datang. tibalah anggota BNN di kelas. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Kak. Kami dari BNN. Di sini kita akan mengedukasi kalian mengenai apa sih itu nafza. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni. Saya Eka. Saya Dalia. Jadi di sini kita dari BNN mendengar bahwa isu-isu para remaja ini sedang menggunakan narkoba. Jadi kita mengadakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk menghindari nafza dan mengetahui apa itu nafza. Oke, di sini kebetulan kami membawa sebuah game-game ini sebagai media yang kami gunakan untuk kalian permainkan nanti. Nah, di dalam game ini ada 3 amplop. 3 amplop ini ada kertas. Nah, di kertas itu ada sebuah kata. Nanti kakak-kakak dari kami bakalan ngejelasin apa arti dari kata tersebut. Bentar Kak, mau tanya. Iya, tanya apa? Emang dampak dari narkobanya sendiri itu apa sih? Kok sampai ada edukasi seperti ini? Oke, pertanyaannya ini bagus banget teman-teman. Nah, penggunaan narkoba itu sangat bahaya sekali, terutama jika penggunaannya itu disalahgunakan. Contohnya kita akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi kita kayak akan kehilangan konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Terus yang kedua, dia itu akan kehilangan sesuatu hal, kita akan kehilangan minat pada sesuatu hal yang kita sukai. Jadi kayak gak ada semangat ataupun rasa senang pada melakukan hal yang kita sukai. Oh gitu ya Kak. Ya udah deh Kak, mulai aja gamenya, udah gak sabar nih. Oke, siapa nih yang mau maju pertama ke depan? Aku, Kak. Boleh. Narkotika. Oke, narkotika. Masih tahu nggak narkotika itu apa? Nggak tahu. Kalau teman-temannya ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, boleh dulu ya. Makasih. Oke teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu bisa berasal dari zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun, serta dapat menghilangkan rasa nyeri sementara yang ada di dalam tubuh. Kayak obat bius gitu. Nah, narkotik itu ada yang berasal dari tumbuhan, kita bisa sebut sebagai narkotik alami. Sementara yang bukan dari tumbuhan, itu kita sebut sebagai narkotik sintetis. Nah, untuk selanjutnya saya akan milih. Ini adik namanya siapa ya? Avelia, Kak. Silakan maju. Adik Abel boleh milih. Psikotropika, Kak. Oke, psikotropika. Silakan duduk. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan saraf kita. Hasilnya dia bakal mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya orang tersebut bakal hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika, psikotropika juga bisa berasal dari sumber alamiah dan sintetis. Gitu. Contohnya kayak ekstasi dan sabu-sabu. Gitu. Baik, selanjutnya apa? Ada yang mau maju? Saya Kak, mau maju. Boleh. Zat adiktif. Baik, terima kasih Adik Putri. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan yang membuat pengonsumsi akan kecanduan seperti game online. Ciri-ciri dari pengguna nafza adalah bertubuh kecil kering, mata yang menonjol serta merah, dan juga bibir pucat. Nah, kita di sini jangan sampai mengonsumsi berbagai macam nafza, itu akan membuat kecanduan dan akan mencobanya lagi dan lagi. Oh gitu ya Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kali ini, gimana kalau kita nyanyi nih biar seru? Soalnya sepi banget nih kelas. Oke, Kak. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri semua, yuk. Kawanku, apa itu nafza? Nafza terdiri dari 3 jenis. Di antaranya ada stimulan, ada depresan, dan halusinogen. Marilah kawan, oi mari kawan, hindari ganja dan kawan-kawannya. Ganja
Saatnya istirahat. It's time to have break. Besok rapotan ya, aku takut tahu kira-kira aku ranking berapa ya. Aduh, aku juga nih. Semoga gak di bawah 10 deh. Soalnya kalau di bawah 10 bisa-bisa aku dimarahin. Iya, pasti nanti ada konser dadakan deh di rumah lo. Bener tuh. BTW, dari tadi kamu kenapa sih baca buku terus? Padahal besok udah rapotan, masih aja kamu belajar. Meskipun besok rapotan, tapi aku tetap harus belajar, nyiapin buat semester depan. Ayolah, lagian kalau misal lo gak belajar juga lo bakal ranking 1 kali. Terus jangan gitu, Put. Aku takut kalau rankingku turun, nanti aku bisa-bisa dimarahin habis-habisan sama orang tuaku. Keesokan harinya saat pengambilan raport. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat duduk Pak. Dengan orang tua Hosi ya? Ya, bagaimana dengan nilai anak saya Hosi? Peringkatnya masih peringkat 1 kan Bu? Alhamdulillah nilai Hosi tidak turun kok Bu. Hanya saja peringkatnya turun jadi peringkat 2. Tapi nilai itu tidak masalah kok Bu. Yang penting nilai Hosi tetap konsisten. Tua Hosi tidak terima mendengar berita tersebut karena selama ini orang tua mereka selalu berekspektasi tinggi kepada anaknya, selalu menekan anaknya untuk belajar dan belajar. Setibanya di rumah, orang tua Hosi marah kepada anaknya. Adek, sini kamu. Lihat itu raportmu. Kenapa bisa rankingmu turun? Aku sudah bilang sama main HP kalau tak penting. Aku sudah bayar 6 tempat les buat kamu. Kenapa masih turun rankingmu? Jangan nangis kamu. Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus belajar. Gak boleh main HP. Sini HPmu. Sana kamu kamar belajar. Jangan berhenti kalau ibu belum bilang berhenti. Hosi menangis sunggukan di kamar. Ia tidak bisa menahan rasa kekecewaannya dan emosinya. Pikiran ia kacau pada saat itu. Ia capek dengan keadaannya yang selalu dituntut ranking 1 oleh kedua orang tuanya. Ia merasa gagal, ia hancur. Selama liburan semester, ia tidak menikmati liburan bersama temannya. Melainkan hidupnya keluar kamar dan membuka meratapi buku yang ada di meja belajarnya. Begitu terus kegiatan dia sehari-hari. Hingga suatu ketika orang tua Hosi sedang pergi dinas keluar kota. Ia di rumah sendiri. Ia ingin tidur pulas-pulas-pulasnya, tetapi karena pikirannya yang sudah tidak terkontrol, akhirnya ia stres dan hilang kesadaran. Sehingga di pikirannya muncul pikiran untuk meminum sebuah obat penenang agar bisa merasakan ketenangan. Mana obat itu? Ini di situ. Aku capek. Dan esok harinya di sekolah pelajaran dimulai seperti biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kalian mengerjakan latihan siswa halaman 42 ya. Iya. Di rumah tinggal sebentar ibu mau mengawasi ujian kelas 12 dulu. Semua murid mengerjakan tugas yang diperintahkan Bu Guru Dinda, tetapi tidak dengan Hosi. Kalian deh, Hosi. Dari tadi aku perhatiin dia kenapa ya murung gitu. Kayak nggak ada semangat hidup gitu. Iya, kelihatannya mukanya lemes dan capek deh. Kayak seperti orang sakit gitu. Coba kita samperin. Iya, iya. Hosi. Kamu kenapa, Hosi? Kamu sakit? Kamu nggak kayak Hosi yang aku kenal deh. Iya, biasanya kayak ada semangat gitu. Sekarang kok beda ya? Hosi tidak merespon dua sahabatnya itu. Ia memang sadar akan keberadaan dua sahabatnya, tapi ia seperti orang yang kehilangan konsentrasi. Ia linglung setiap kali diajak orang bicara. Kayaknya kita harus lapor ke Bu Dinda deh. Aku khawatir dengan kondisi Hosi seperti ini. Iya, aku setuju. Ayo. Saat itu Okta dan Putri langsung bergegas menuju ke Bu Dinda. Setelah Bu Dinda mengetahui kondisi Hosi, saat pulang sekolah tiba pun Bu Dinda langsung menghampiri Hosi yang sedang tidur di meja. Hosi, nak bangun nak. Ada apa dengan kamu? Apa kamu sakit? Tidak, Bu. Lalu ada apa yang terjadi dengan kamu? Aku nggak tahu, Bu. Kamu ada masalah sekolah? Atau masalah keluarga?
Dinda menanyakan hal tersebut, Hosi tidak menjawab, sehingga Bu Dinda membawakan anak tersebut ke psikiater dekat sekolah. Setibanya di tempat psikiater, Selamat siang Bu, silakan isi formulirnya. Baik, silakan ditunggu di ruang tunggu deh. Terima kasih. Ibu beri minum sebentar ya. Oh iya. kamu jago nih. Oh iya, makasih ya. Kamu kelihatan ketakutan banget. Kamu baru pertama kali kesini ya? Iya, aku baru pertama kali kesini. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan. Kenalin, nama aku Zua. Nama aku Osi. Kamu nggak usah takut. Di sini nggak bakal diapa-apain kok. Psikiater di sini lama-lama. Aku setiap 2 minggu sekali selalu kesini. Jadi udah biasa deh. Emang kamu ngapain kok sering kesini? Dulunya sih aku seorang pelawak terkenal. Setiap pelawak harus mengonsumsi narkoba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi sekarang aku udah pensiun. Makanya aku konsultasi ke psikiater sini biar hidupku normal kembali. Oh gitu ya. Iya. Atas nama Kak Osi, silakan masuk. Nama kamu udah dipanggil tuh. Semangat ya. Kamu pasti bisa ngelewatin semua ini kok. Ya, makasih ya Zua. Iya. Iya Bu. Psikiater. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Ibu mau tunggu di luar ya? Baik, saya tinggal dulu ya. Iya, Bu. Halo, nama kamu Hosi ya? Iya. Kamu umur 17 tahun bukan? Iya. Rumahmu di Bulak Banteng ya? Sekolahmu pasti di Wahid Yasin. Iya. Apakah kamu sekarang merasa tertekan? Iya. Coba ceritakan gejala yang kamu alami sebelum mengalami seperti ini. Aku merasa pusing, lemas, kebingungan, konsentrasiku tidak fokus. Apa kamu memiliki masalah dengan keluargamu? Oke, kalau begitu, silakan tunggu di luar ya. Guru Dinda masuk menghampiri psikiater Cantika. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu, bagaimana keadaan anak saya Hosi? Dari hasil yang saya dapatkan, murid ibu ini mengalami gangguan mental seperti trauma, emosi, sedih yang kemungkinan besar terjadi karena adanya penekanan dari keluarga dia. Nah, dari hasil medis, murid ibu ini mengonsumsi obat penenang seperti diazepam yang merupakan obat psikotropika golongan 6. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan, murid ibu ini akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Kira-kira penyebab dari semua ini apa ya Bu? Mungkin karena penekanan dari keluarganya yang membuat dia gagal menjadi dirinya sendiri. Terus untuk solusinya sendiri itu bagaimana ya? Nah, teman-teman, ada 4 cara penyembuhan bagi pemakai narkoba. Yang pertama, pemeriksaan pada pengguna narkoba seringkali membutuhkan perawatan dan terapi seumur hidup dengan psikiater maupun psikolog. Mereka tidak bisa melakukan langkah-langkah ini sendiri. Yang kedua, melakukan detoksifikasi. Nah, pada tahapan ini pemakai diminta untuk melarang menggunakan obat-obatan terlarang secara sepenuhnya. Pasalnya, pada tahapan ini adalah tahapan yang terberat karena di mana pemakai akan merasakan reaksi sakau di mana akan ada rasa nyeri di dalam tubuh karena efek dari pemberhentian penggunaan obat. Nah, setelah melakukan detoksifikasi, pengguna narkoba diharapkan melakukan stabilisasi untuk menyeimbangkan hidupnya antara menggunakan narkoba dan tidak menggunakan narkoba. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap stabilisasi adalah pembinaan spiritual, konseling, dan psikoterapi. Nah, tujuan dari melakukan stabilisasi ini untuk memahami dasar kecanduan dari pengguna dan cara menyembuhannya. Yang terakhir, tahap rehabilitasi. Pada tahap akhir rehabilitasi yaitu bina lanjut. Pada tahap ini, pemakai narkoba akan diberikan aktivitas sesuai dengan bakat dan minat mereka untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Bila sudah sembuh, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Lalu
Berakhirnya drama kali ini, aku ada sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman sekalian yang akan saya bacakan lewat puisi yang berjudul Pesan Pecandu Narkoba kepada Kawannya. Selamat siang, kawan-kawanku. Sepatah kata kusampaikan kepadamu. Aku pecandu, pemakai, pecinta narkoba. Wahai kawan-kawanku, jangan tiru langkahku, jangan tiru kebodohanku. Gapailah mimpimu, jagalah negaramu, jagalah bangsamu, jagalah nama sekolahmu, dan jagalah nama keluargamu. Aku memang pendusta, tapi aku bukanlah penghasut, apalagi penghasut narkoba. Perjalanan kalian masih sepanjang, kawan. Jangan sampai karena kenikmatan sesaat merubah dunia kalian. Jangan sampai kalian terlena, tercandu-candu. Sayangi tubuhmu, sayangi badanmu, sayangi ragamu, jagalah dirimu, wahai kawanku. Hari ini, detik ini, mari kita tamatkan narkoba sejak dini. Terima kasih.